Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema persembahan syukur. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal 50 kita akan baca di ayat yang ke-14 bagian A dan ayat 23 bagian A. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14 bagian A, firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Di ayat yang ke-23 bagian A di sana dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasal 50 ini dituliskan oleh Mazmur Asaf, adalah satu bani yang keseharian mereka ada di bait Allah. Di sana dikatakan bahwa di 14 bagian A, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Persembahan syukur merupakan bentuk pengucapan syukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan syukur adalah merupakan bentuk ucapan syukur kita, pengucapan syukur kita atas segala pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam perjanjian lama mempersembahkan korban itu biasanya mempersembahkan atau mengorbankan sesuatu, binatang atau hal-hal yang lainnya. Ada korban yang diberikan, ada persembahan yang diserahkan. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Memberi korban berarti dengan sadar merelakan satu bagian miliknya berkurang bahkan hilang karena dipersembahkan. Ketika umat Tuhan mempersembahkan korban kepada Tuhan, berarti ada satu kerelaan dengan kesadaran dalam dirinya bahwa ada hal yang dikorbankan, ada hal yang berkurang dari dia, yaitu binatang atau hal-hal yang lain yang akan mau dikorbankan, dan itu diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, zaman sekarang dalam kehidupan kita, Allah juga meminta kita untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal yang kita alami. Berarti mengembalikan segala hal yang kita dapatkan, atau ketika kita diberkati, ketika kita tidak mendapatkan berkat atau hal-hal yang terjadi yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, yaitu mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Hidup yang dipenuhi oleh ucapan syukur adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu dalam mengucap syukur dalam segala hal berarti hidup yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Hidup yang bersyukur adalah kunci kepuasan dan kebahagiaan hidup. Hidup yang mengucap syukur adalah kunci kepuasan di dalam kehidupan. Ketika kita hidup dalam ucapan syukur, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang terjadi, sama halnya seperti kata firman Tuhan ini bahwa kita seperti mempersembahkan korban bagi Tuhan, mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Karena apa? Kita bersyukur atas segala hal yang terjadi. Bukan hanya ketika kita dalam keadaan senang, tetapi dalam keadaan yang Tuhan izinkan di dalam hal kesulitan. Tetapi hidup yang selalu bersungut-sungut yang tidak dengan ucapan syukur adalah hidup yang selalu mengeluh ketika kita dalam hal atau mungkin sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengeluh kepada Tuhan, kita menggerutu kepada Tuhan. Sama halnya bahwa kita tidak menghargai pertolongan Tuhan dalam hidup kita, meragukan kuasa dan kesanggupan Tuhan. Ketika kita hidup kita bersungut-sungut, sama halnya bahwa kita tidak menghargai segala pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau hidup kita hidup dengan ucapan syukur. Di sana tadi dikatakan bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita mengucap syukur sama halnya kita berkorban buat Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan merupakan sumber segala berkat. Mengapa kita mengucap syukur? Tuhan adalah sumber segala berkat. Kita baca di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana dikatakan, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung.
Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Di sana dikatakan oleh Tuhan bahwa segala yang ada dalam dunia ini adalah milik kepunyaannya. Segala yang ada yang diciptakan, segala yang ada di dunia ini adalah miliknya, adalah kepunyaannya, kata firman Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita mengucap syukur atas segala hal yang terjadi. Karena apa? Allah itu sumber segala berkat. Semuanya Tuhan bisa beri dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan bisa berikan dalam setiap pribadi kita. Tetapi dengan pemberian Tuhan, dengan hal yang Tuhan beri dalam hidup kita, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ataukah kita selalu berkata, Tuhan kurang, Tuhan kurang. Tuhan kehendaki adalah kita hidup dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 di ayat yang ke-18 di sana firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Harta, kekayaan, jabatan Tuhan bisa beri. Apakah kita cukup? Apakah kita berkata cukup dengan apa yang Tuhan beri? Dengan keadaan yang mungkin sederhana. Apa kita berkatakan Tuhan terima kasih buat semuanya. Tuhan bisa berikan, tapi yang Tuhan mau lihat adalah ucapan syukur dari hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Ucapan syukur terbesar kita adalah bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan sejati hanya datang dari Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keselamatan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Dan di sana dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah itu? Dengan percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan mendengar setiap seruan kita. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Dia pemilik semuanya. Dia pemilik yang ada di dalam dunia ini. Semuanya Tuhan bisa beri dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menjadi sumber keselamatan kita. Dia Allah yang memberikan kita kehidupan yang layak, kehidupan yang kekal. Dan yang lainnya, firman Tuhan mengatakan bahwa karena Tuhan mendengar setiap seruan kita kepada Tuhan. Dalam segala kesesakan, dalam segala persoalan hidup kita. Kemana kita berseru? Kemana kita minta tolong? Apakah kita minta tolong kepada keluarga terlebih dahulu? Apakah kita mencari pertolongan dari orang lain? Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Firman Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menawarkan kepada kehidupan kita. Di sana dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan tidak minta supaya kita berseru kepada orang lain, tetapi Tuhan minta kita berseru kepada Dia, meminta tolong kepada Dia, memohon kepada Dia, bercerita kepada Dia. Katakan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur atas segala hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang kapan saja kita bisa datang kepada Dia. Yang kapan saja bisa mendengar setiap seruan kita. Yang kapan saja Dia bisa menjawab setiap seruan kita. Yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ada tawaran yang luar biasa yang Tuhan katakan. Datang kepadaku, berseru kepadaku. Dan firman Tuhan bisa dikatakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Matius 21 di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kita minta dan kita doakan, dan selama itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan mengatakan Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu mendengar, yang ada di setiap saat kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, persembahan syukur bukan hanya tentang apa yang kita berikan. Persembahan syukur bukan tentang apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ucapan syukur berarti bahwa apa yang terjadi dalam masalah, dalam duka cita, kita selalu berkata, Tuhan terima kasih. Dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan tidak diberkati sekalipun mungkin tidak diberkati, kita berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat segala hal yang terjadi. Berarti bahwa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bahwa kita kenal Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa, bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada hubungan pribadi, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan hubungan yang dekat itu yang akan memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Hubungan pribadi bersama dengan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk selalu mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Hanya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, seseorang dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan dapat memberikan korban syukur sebagai persembahan. Seperti yang disampaikan di ayat yang ke-23 bagian A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita selalu memuliakan Allah dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Korban ucapan syukur kepada Tuhan adalah hati kita yang terdalam, adalah hidup kita kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau selalu baik, Engkau selalu ada dalam kehidupanku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini, untuk kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, materikan firman-Mu menjadi rema dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih mengingatkan keluarga GPD LSAD Magelang bahwa kami adalah bait-Mu ya Allah, dan bahwa Roh-Mu ya Allah diam di dalam keluarga GPD LSAD Magelang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.